Ya. Teko-teko teko-teko ngombe ya Allah. Ya, poso, latihan. Karena kemarin mungkin poso ora medun malah tambah. Ya. Yang sudah bersyukurlah kepada Allah, masih ada Senin dan Kamis lanjut ya. Karena salah satu bentuk syukur kita karena Allah memberi kita kesempatan, kekuatan, taufik bisa bertemu dan mengisi bulan Ramadan kemarin dengan segala amal ibadah. Bentuk syukur itu ketika seseorang masih bisa melanjutkan amalan yang serupa, meskipun tidak sama persis. Karena kemarin puasa wajib, sekarang puasa sunnah. Begitu pula bagian dari tanda bahwa amal kita ini diterima, diantaranya masih bisa melanjutkan amalan sejenis. Dan ini bagian dari istiqomah. Bagian dari istiqomah kita, meskipun tidak full setiap hari puasa, tapi paling tidak ya kita jagalah, mungkin minimal berapa, 3 hari lah. 3 hari setiap bulan kita berpuasa. Karena barang siapa berpuasa setiap bulan 3 hari minimal, plus bulan Ramadan, berarti hitung-hitungan matematisnya berapa? Dapat pahala puasa 1 tahun. 1 bulan kali 1 bulan, kemudian kali 10, itu 300, lalu yang 3 kali 10 kali 10. 3 kali 10 30. 30 kali 11 330 plus 30 hari pada bulan Ramadan jadi 360. Atau hitung-hitungan yang lain adalah 30 hari Ramadan ditambah 6 hari Syawal, itu 6 kali 10 60, 30 kali 10 300, 360. Jadi meskipun aku sudah puasa Ramadan, sudah puasa Syawal, sudah 360. Ya kalau diterima. Iya, maka kita selalu menjagani terus, berusaha terus. Jangan-jangan nggak diterima yang 6 hari misalnya. Maka kita tutup terus dengan 3 hari puasa setiap bulan. Itu kita usahakan demikian. Kalaupun misalnya Allah takdirkan kita tidak mampu 3 hari setiap bulan, mungkin dirapel nanti bulan Sya'ban. Ditambah puasa kita pada bulan Sya'ban, sehingga minimal kita itu puasanya berapa kali? 3 kali 11. Berapa? 30? Enggak, 3 kali 11. 33 hari. Plus 30 hari. Itu kalau bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya bulan depan kita enggak sempat puasa 3 hari, ya bulan berikutnya kalau bisa 6 hari begitu atau lebih. Supaya apa? Total jenderal setahun itu kita punya puasa sunnah, ya paling tidak 33 hari itu. Plus ditambah nanti ada tanggal 9 Dzulhijjah, 9 10 Muharram, atau atau 6 hari pada bulan Syawal, insyaallah taala. Itu harapan kita. Jadi jangan merasa hebat atau merasa cukup dengan puasa Ramadan. Karena apa? Karena kita tidak tahu jamaah, apakah semua puasa kita diterima. Kalaupun diterima, apakah semua pahalanya itu sempurna? Nah, oleh karenanya kita tutup amalan yang wajib itu dengan yang sunnah. Baik, kita lanjut terakhir sampai halaman berapa di buku terjemahnya? 100? 200? 231. 231. Itu sudah kita bacakah? Berarti sekarang nomor 117. Baik. Kita lihat di buku yang aslinya nomor 117. Halaman 100. Ya, nomor cantik ini 141 ini. Baik, kita baca dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih doa kunut ya. Baik. Iya, doa kunut. Siapa yang belum hafal nih doa kunut witir? Yang belum hafal wis ngaku ae. Wah, hafal kabeh tak tunjuk kowe nek ora ono sing ngaku. Oh, belum. Cara menghafal doa atau zikir yang efektif, mudah dan juga tidak terasa
kayak membebani begitu, dipraktikkan. Jadi misalnya, oh nanti malam saya mau sholat witir gitu, lalu coba dipraktikkan. Dan orang hafal piye, ya sadurunge dihafalke kan berarti. Sebelum mempraktikkan itu dihafalkan. Biasanya menghafal dengan praktik itu lebih mudah nyantolnya. Tapi kalau misalnya gini cuma ngapalke gitu, oh hafal, baru gue lali. Dengan kesibukan, kegiatan yang lain biasanya jadi lupa. Tapi coba, oke, sebelum nanti dipraktekkan dalam sholat, dihafal dahulu, ya, pas sebelum sholat itu, wah mesti lali, tapal ke. Habis itu pas sholat, coba dipraktikkan. Insya Allah nanti lebih mengena dan lebih lebih lama nyantolnya. Seperti itu. Kita baca dahulu yang kemarin ya, doa kunut, doa'u kunutil witr, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawalait, wa barik li fi ma a'tait, waqini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Kemudian doa yang lain ditambahkan di sini 117. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ya Allah, inni aku a'udzu berlindung biridhaka kepada keridhaanmu, min sakhatik dari kemurkaanmu, wa bi mu'afatika min 'uqubatik dan dengan keselamatan darimu, min uqubatik dari siksaan juga sama ya, siksaan atau sanksi darimu, wa a'udzu bika minka dan aku berlindung kepadamu, minka darimu, artinya dari azabmu juga. La uhsi sana'an 'alaik, aku tidak bisa menyampaikan pujian kepadamu secara sebanyak-banyaknya. La uhsi sana'an 'alaik, aku tidak bisa menghitung pujian kepadamu, tidak bisa memberikan pujian sebagaimana mestinya, karena Allah tidak terbatas. Sifat Allah hanya Allah yang Maha tahu, yang Maha sempurna. Kita tidak bisa memuji Allah dengan sempurna. Anta kama asnaita 'ala nafsik, karena engkau sebagaimana yang engkau puji kepada dirimu sendiri. Hanya Allah yang Maha tahu semua sifat tentang dirinya. Mari kita lihat penjelasannya. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan sudah dijelaskan di depan berkaitan dengan doa ini. Begitu pula doa berikutnya yang bisa kita baca tadi ya. Ini yang biasa juga dibaca setahu saya di beberapa masjid. Yaitu dibaca ini. Allahumma inni a'udzubi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzubika minka la uhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Doa yang lain yang bisa kita baca yaitu nomor 118, Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka bil kafirina mulhaq. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nunsi 'alaika al khair wa la nakfuruk wa nu'minu bik wa nakhda'u laka wa nakhla'u man yakfuruk. Allahumma ya Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ini kalimat yang jelas dia diucapkan oleh setiap hamba. Persaksian dirinya, hanya kepadamu kami beribadah.
atau hanya engkaulah yang kami ibadahi. Ada kata hanya, karena diubah posisinya ini, strukturnya, yang mestinya di belakang taruh di depan. Walaka nusalli wa nasjud, dan hanya kepadamu ya Allah kami salat dan bersujud. Ini dia. Jadi memang begitulah, hanya Allah yang kita ibadahi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa ilaika nas'a wa nahfid, dan hanya kepadamu kami berusaha, wa nahfid, dan ya bekerja. Artinya kita berusaha, kita bekerja, kita beraktivitas, kita beramal, kita berbuat hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Artinya kita berusaha untuk ikhlas. Narju rahmataka, kami memohon mengharap rahmatmu. Wa nakhsha azabaka, dan kami takut akan azab dan siksamu. Jadi orang beribadah itu karena mengharap rahmat Allah, jemaah. Dan karena takut azab Allah. Jadi bukan sekedar cinta. Ada orang beribadah, kalau kamu beribadah mengharap surga, kalau kamu beribadah takut neraka, berarti kamu gak ikhlas lah, kata mereka. Ya, bagaimana gak ikhlas? Kita diperintah supaya beribadah mengharap pahala dari Allah, supaya kita beribadah mengharap dijauhkan dari azab Allah. Ini bagian dari ikhlas. Dan juga kita diperintah supaya beribadah karena cinta kepada Allah. Kita beribadah karena cinta, kita beribadah karena harapan, roja, mengharap keridhaan Allah, mengharap cinta dari Allah, mengharap pahala dari Allah, mengharap surga Allah. Boleh, dan itu demikian memang. Di sisi lain, kita al-khauf, kita takut murka Allah, takut siksa Allah, takut neraka dari Allah. Memang begitu. Di samping kita memang cinta, muhabbah. Jadi beribadah itu dengan menggabungkan 3 poin. Karena cinta, karena harapan, dan karena kekhawatiran atau ketakutan. Jadi jangan sebagaimana sebagian orang berpendapat, ya, kita disuruh beribadah tanpa ada apa-apa. Dan orang harap-harapan piye? Ya, mesti ada harapan, dan itu diperkenankan. Narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak. Inna 'adzabaka bil kafirina mulhaq. Mengapa? Karena inna 'adzabaka, sesungguhnya azabmu itu bil kafirina mulhaqun, pasti akan diberikan kepada orang-orang kafir. Ini kepastian bahwa orang-orang kafir itu azabnya akan terjadi dan selamanya jika mereka tidak bertaubat. Allahumma inna nasta'inuka, ya Allah kami mohon pertolongan kepadamu, wa nastaghfiruka, ya Allah kami mohon ampunan kepadamu, wa nusni 'alaikal khaira wa la nakfuruka, dan kami berusaha untuk menyampaikan pujian-pujian yang baik kepadamu, dan kami tidak kufur kepadamu. Kami tidak kufur kepadamu. Baik kufur dalam arti tidak beriman maupun kufur dalam arti kufur nikmat. Wa nu'minu bika, kami beriman kepadamu. Wa nakhda'u laka, kami tunduk patuh kepadamu. Wa nakhla'u man yakfuruka, dan kami berlepas diri dari orang-orang yang kufur kepadamu. Ini ungkapan yang luar biasa, berisi tentang keimanan, berisi tentang khauf, tentang roja, berisi tentang permohonan pertolongan, ampunan. Juga kita berlepas diri. Wa nakhla'u man yakfuruk, kami berlepas diri dari orang yang kufur kepadamu. Jadi orang beriman hendaknya juga berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik, berlepas diri dari kekufuran dan ahli kufur. Hadza asarun min qauli Umar ibn al-Khattab. Ini adalah asar dari doa yang dibaca oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tadi ada kata nahfidu ay nusari'u, kami bersegera
melakukan kebaikan hanya untukmu. Di situ tadi ada kalimat wa ilaika nas'a wa nahfid. Hanya kepada engkau kami berusaha, hanya kepada engkau kami bersegera beramal, kepada engkau ya Allah, bukan kepada yang lain. Kita menuju Allah, tidak menuju kepada selain Allah. Mulhaq bisa dibaca mulhiq, bisa dibaca mulhaq. Artinya pasti terjadi, pasti terjadi. Kata nakhla ay natruk, kami meninggalkan, berlepas diri. Itu 3 macam doa kunut witir. Ya, kunut witir disunahkan setiap salat witir, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, meskipun nanti dijelaskan oleh ulama tidak selalu. Tidak selalu. Jadi ketika kita salat witir betul disunahkan membaca doa kunut, tapi tidak setiap salat witir. Jadi kadang kita baca, kadang tidak kita baca. Sehingga dalam praktiknya kalau kita jumpai di sebagian masjid di negeri kita ataupun mungkin di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu tidak sejak awal menggunakan doa kunut witir. Baik, doa berikutnya adalah az-zikru aqibas salami minal witr. Zikir yang dibaca sesudah salat witir. Zikir yang dibaca sesudah salat witir. Yang pertama, Subhanal Malikil Quddus 3 marrat. Wasalisatu yajharu biha wa yamuddu biha sawtahu yaqul Rabbul Malaikati Warruh. Yaitu membaca Subhanal Malikil Quddus 3 marrat. Subhanal Maha Suci Al-Malik, Allah Zat yang Maha Merajai atau Maha Raja. Al-Quddus, pakai sin ya. Al-Quddus yaitu Zat yang Maha Suci. 3 marrat dibaca 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Dan yang ketiga dibaca lebih keras sambil dibaca agak panjang. Subhanal Malikil Quddus. Jadi lebih panjang, lebih keras. Kemudian ditambah Rabbul atau Rabbil Malaikati Warruh. Siapa itu Allah? Siapa itu Al-Malik? Siapa itu Al-Quddus? Rabbil Malaikati Warruh. Yaitu Rabb, Zat yang memiliki, mencipta, mengatur, menguasai Al-Malaikati, seluruh malaikat, Warruh, dan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu nama lainnya adalah Ar-Ruh atau Ruhul Qudus. Ini doa yang dianjurkan dibaca sesudah salat witir. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdurrahman bin Abza radhiyallahu an. Berikutnya yang ke-34. Ya, 34. Du'aul hammi wal huzn. Doa ketika seseorang sedang galau dan sedang bersedih. Kayaknya ada yang galau ini bulan Syawal. Di Syawal. Ya, poso lewat, bodo bablas. Syawal kari 10 dino, bablas porai. Ya, galau. Siapa mas yang galau? Mas Ahmad ini. Bajunya hitam, galau. Ya. Yang belum menikah siapa ini? Masih banyak? Masya Allah. Separuh mas. Ya. Tambah ngarep-ngarep iki ya. Du'a'u al-hammi wal huzn. Wa sayati ba'dahu babu du'ail karb. Nah, setelah doa yang berisi doa ketika kita sedih, galau, gundah gulana ini, nanti akan disebutkan juga doa ketika seseorang tertimpa musibah berat.
ya, atau kurab, ya, du'aul kurab. Kurbah, ini jamnya kurab, ketika mendapatkan pokoknya penderitaan yang berat. Wal farqu bainal kurabi wal huzn, kurab itu, annal kurab huznun ma'a syiddah. Jadi orang yang menderita, penderitaan yang berat itu kurab. Kemudian kalau huzn itu sedih. Ya, sedih, orang bisa sedih karena hal sepele, bisa. Tapi kalau berat, kesedihan yang berat, penderitaan yang berat, itu namanya kurbah. Dengan segala sebabnya. Kemudian wa bainal hammi wal huzni, apa bedanya adalah ham dan huzn? Qil huma wahidun wa laysa kadzalik. Ada yang mengatakan bahwa ini satu atau sama. Tetapi yang betul ini berbeda. Fa innal ham innama yakunu fil amril mutawaqqi' wal huznu fima qad waqa. Jadi alham itu kegundahan, kegalauan, ya, gundah gulana, memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Sedangkan al-huzn itu bersedih, memikirkan sesuatu yang telah terjadi. Misalnya ketika seseorang menderita karena kehilangan apa? Sing taksir, sing arep tak lamar didisi kancaku, ya kan? Berarti sudah terjadi itu. Sedih, ya, karena peristiwa sudah terjadi. Sedangkan kalau gundah, aku sesuk iki iso nglamar apa ora ya kan gitu ya. Jadi masih gelap atau samar. Itu namanya ham, galau bahasa kita. Galau itu memikirkan masa depan, kira-kira aku iki 10 hari ini bisa tercapai target pertama enggak ya kan gitu. Jadi kalau kemarin ya wis kasep kedisian. Kedisian masuk kijan misalnya. Ya. Belum. Masih satu atau dua, Mas? Baru satu. Ya. Berarti ada semangat dan niat untuk dua karena bahasanya baru. Nek Mas ini siji wae lah ya wis. Mentok, Mas. Ya. Jadi seperti itu ya, bedanya kalau ham itu yang akan datang, kalau huzn itu sedih karena sesuatu yang telah terjadi. Wal huznu fi ma baqi wal hammu wal huznu alladhi yudhibu al insan yaqul hammani asy-syai'ai adzabani. Jadi ya, membuat kita ini seperti lemah, ya, karena memikirkan sesuatu yang akan datang. Kayak sedih gitu ya, galau sama. Doanya apa? Nah ini dia, nomor 120. Nomor 120. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ini doa yang bisa kita baca jamaah. Di samping juga ini doa berisi informasi bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tak terbatas hanya 99. Betul, nanti ada hadis yang inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa menghafal, menghitung dan memahaminya lalu mengamalkan konsekuensinya dengan baik, pasti masuk surga. Kalimat 99 itu bukan berarti pembatasan, tetapi hanya menunjukkan 99 itu bagian dari sekian banyak nama Allah yang tidak terbatas, hanya Allah yang Maha tahu. Karena di sini ada kalimat awista'sarta bihi indaka fi ilmil ghaib. Tadi ya. Fi ilmil ghaibi indak. Jadi kita nanti tahu bahwa nama-nama Allah itu hanya Allah yang Maha tahu jumlahnya. Hanya kita diberitahu berapa? 99. Kita diperintah supaya menghafal itu.
Baik, Allahumma ya Allah, inni abduka. Aku adalah hambamu. Ini kalau yang berdoa seorang lelaki pakai abduka. Tapi kalau yang berdoa seorang perempuan boleh diganti dengan amatuka. Allahumma inni abduka. Kalau yang berdoa perempuan, Allahumma inni amatuka. Terus berarti apa? Bukan ibnu, tapi apa? Berarti apa? Bintu abdika. Karena perempuan. Bintu abdika. Kemudian bintu amatika. Jadi kata ibnu diganti apa? Bintun. Kata abdun diganti amatun. Karena dia berbicara perempuan. Jadi kalau yang berbicara lelaki, abduka. Aku adalah hambamu. Ibnu abdika, anak lelaki dari hambamu. Siapa hambamu? Nabi Adam alaihissalam. Ini kita keturunan Nabi Adam karena kita lelaki. Ibnu amatika, anak lelaki dari hamba perempuanmu, ya, istri Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau yang berbicara perempuan, inni amatuka, aku adalah hamba perempuanmu. Bintu abdika, anak perempuan dari hambamu yang laki-laki, yaitu Nabi Adam. Kemudian bintu amatika, anak perempuan dari hamba perempuanmu, yaitu istri Nabi Adam alaihi salam. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Artinya di bawah kendali Allah, di bawah kekuasaan Allah. Allah yang pegang semua makhluk ini. Madin fiyya hukmuk, hukummu pasti berlaku padaku. Ketetapan Allah pasti berlaku kepadaku. Ketetapanmu ya Allah pasti berlaku pada diriku. Adlun fiyya qada'uk, qada'mu, ketetapanmu pasti adil bagiku. Meskipun sampai hari ini Allah belum kasih istri, itu tetap keadilan. Ya, tetap adil. Jadi tidak ada yang tidak adil yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adil, semuanya mengandung hikmah. Jadi bukan dari sudut pandang perasaan kita, tapi dari ketetapan Allah pasti adil. Apapun yang kita terima, sekarang kita sedih. Termasuk sekarang kita sedih. Ini orang yang berdoa, ini orang yang sedang bersedih. Orang yang sedang galau, berarti kan ada sesuatu yang mengganggu pikiran dan benak hatinya. Ketika seseorang tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi itu ketetapan takdir qada dari Allah tetap adil, meskipun dia merasa bersedih. Pengennya sih dapat si fulanah, tapi enggak dapat. Iya, adilkah? Adil. Karena itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengakui bahwa semua yang Allah tetapkan buat kita ini sebuah keadilan. Dan hukum Allah pasti berlaku. Allah tetapkan pasti terjadi. Allah tidak tetapkan tidak akan terjadi. Begitulah. Kalau Allah takdirkan, enggak akan meleset kepada yang lain. Kalau tidak takdirkan, enggak mungkin kena. Itu sudah begitu. Dan semua itu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah kita memuji Allah, kita mengakui, baru as'aluka, aku mohon kepadamu, bikullismin huwa laka sammaita bihi nafsak, dengan setiap nama yang engkau sematkan untuk dirimu sendiri. Jadi nama-nama Allah itu Allah sendiri yang memberikannya. Kita nggak boleh menjuluki Allah dengan ide kita, dengan pikiran kita, nggak boleh. Kalaupun Rasulullah SAW menyebut, maka itu penjelasan, informasi, dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon kepada Allah bikullismin, dengan setiap nama, huwa laka sammaita bihi nafsak, yang engkau berikan nama itu untuk dirimu sendiri. Pengakuan bahwa Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha indah, maha tinggi, maha sempurna itu semuanya berasal dari Allah. Dan memang begitu logikanya. Kita nggak ngerti Allah, bagaimana kita bisa mensifati Allah? Kecuali dengan yang Allah informasikan kepada kita. Allah yang maha tahu tentang dirinya, karena beda, Al-Khaliq. Kita ini makhluk. Wong kita ini kenal Mas Ali, kita kenal Mas Sokijan misalnya, Mas Pur. Ngerti setiap hari bergaul, berinteraksi. Kita tidak bisa kok menyifati beliau secara detil, secara sempurna, secara benar. Yakin tidak bisa.
Karena kita tidak bisa memahami semua. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui? Tentu tidak akan pernah bisa. Dan ini bagian dari akidah yang betul. Sehingga apa? Kita hanya menunggu informasi dari Allah langsung dalam Al-Quran maupun dari lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawasul dengan seluruh nama Allah dan sifat Allah. Ini tawasul yang disyariatkan, tawasul yang disunnahkan, tawasul yang dibolehkan. Yaitu apa? Menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia lagi maha indah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah itu. Maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama itu. Ini bertawasul. Salah satu contohnya di sini. Kalau tadi, bikul ismin huwa laka samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu engkau turunkan di dalam kitabmu. Disebutkan dalam Al-Quran ada sekian banyak nama-nama Allah. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu. Diberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nama-nama yang melalui penjelasan lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw istasarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama itu engkau simpan untuk dirimu sendiri di ilmu gaibmu. Tidak diturunkan dalam Al-Quran Karim, tidak disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula kepada yang lain. Allah simpan. Berarti ini kalimat menunjukkan Allah memiliki nama-nama lain yang tidak diberitahukan kepada siapapun. Setelah kita mengakui diri kita siapa, setelah kita memohon dengan tawasul, ya, bermohon kepada Allah dengan tawasul, menggunakan nama-nama Allah yang maha indah yang tidak terbatas jumlahnya itu, baru kita meminta anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, agar berkenan engkau ya Allah menjadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk hatiku, yang membuat hatiku senang, penyenang hatiku. Rabi'a qalbi, membuat hatiku bergembira. Karena tadi bersedih, dia gundah. Jadikan Al-Quran ini sebagai penggembira diriku. Wa nura sadri, dan jadikan Al-Quran ini sebagai cahaya di dalam dadaku. Wa jala'a huzni, dan jadikan Al-Quran sebagai penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan sama ya, penghilang kegundahanku. Kalaupun kejadian sudah berlalu, ya, yang berlalu biarlah berlalu. Bahasa kita segera move on. Ya mas. Ya, kalau kemarin sudah kedahuluan berapa orang? Di Jamil kemarin kalau nggak salah ada 3, 4 ya. Yang nggak lama kemarin. Syawal ini ada 4 atau 4 ya. Masya Allah hafal nih. Ya. Panitia kan gitu ya. Di mana-mana ada. Maka gemuk selalu. Ya, ada 4. Ada 4 orang yang menikah. Ya Allah, itu kedisian. Kuwi kedisian ya Allah. Ya, sedih wes pokoknya. Ya. Wes timbang bersedih wae ngumpet nang omah. Ya. Sudah, pokoknya berdoa dengan ini. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Kemudian kai kira-kira iso ora ya. Kira-kira wis gelem ora, kira-kira disian. Jadi masih bingung sampai hari ini. Ya. Itu namanya ham. Kalau tadi huzn. Kemudian doa ini, ya, setelah meminta tadi kita memohon dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada as'aluka dan seterusnya itu. Di sini penjelasannya syuru'un fid du'a'i ba'da izharit tadallul wal khudu'. Di awal kita mengakui siapa kita. Kita ini anak manusia, anak budak Allah, yaitu abdun, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kita pula, ya, mengakui banyak dosa, banyak kurang, banyak salah, banyak ini dan itu. Wa hadza min adabis sailin. Salah satu adab, salah satu adab, ya adab. Apa adab bahasa kita? Etika. Nah, salah satu etika. Orang yang meminta itu
Merendahkan dirinya di hadapan zat atau siapapun yang diminta. Kalau jenengan minta sama orang lain kemudian dengan congkak, dengan sombong, dengan angkuh, ya piye to kowe iki? Njaluk kok. Ya, sebagaimana nanti Mas Ahmad kalau ngelamar juga begitu ya. Ngelamar calon mertua itu ya ojo guaya. Wedi, "Pak, anakmu tak pek yo." Oh, ya ora ngono. Meskipun mungkin kancane dhewe, ya toh. Siapa ini anaknya yang sudah gede? Gitu ya. Meskipun juga anak kancane dhewe wingi, nek guyon kaya ora begitu njaluk ya wis sing alus pokoknya. Ya, menunduk. Ya, menunduk. Bacane sing halus, bahasane pokoknya begitu. Bocah iki apik men kan gitu. Loh biasanya ora apik kok. Min adab bisailin. Salah satu adab orang yang meminta adalah merendahkan diri. Wa hadhil halatu aqrabu ila ijabati soal. Karena dengan adab seperti ini itu lebih memungkinkan untuk diberi permintaannya, dikabulkan permintaannya. Kenapa? Menjaga adab. La siyama idza kana al-mas'ulu minhu kariman. Lebih-lebih kalau yang diminta itu zat yang maha pemurah, karim. Wallahu ta'ala akramul akramin. Yarhamukallah. Sedangkan Allah adalah zat yang paling dermawan. Kalau ada orang dermawan, maka Allah paling dermawan. Idza tadarra'a ilaihi 'abduhu wa tazzala lahu wa adhara al-khudu'a wal khushu'a, thumma sa'ala hajatan yunaffidhuha fi sa'ati. Ketika ada seseorang yang meminta dengan adab, dengan merendahkan diri dan menampakkan, menunjukkan bahwa dia ini butuh, menampakkan bahwa dia ini orang yang betul-betul merendahkan diri, khusyuk, tenang di hadapannya, maka Allah akan kabulkan saat itu juga. Ala ma huwa al-la'iq bi karamihi wujudahu. Dan tentu sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Intinya jamaah bahwa ketika kita meminta hendaknya dengan adab yang baik. Lebih-lebih ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, zat yang maha besar, zat yang maha mulia, zat yang maha dermawan dan seterusnya. Kemudian di akhir doa dalam riwayat hadis itu, setelah seseorang yang bersedih atau galau tadi memohon dengan ikhlas, dengan tunduk, dengan kerendahan diri dan hatinya memohon ini, maka di akhir hadis itu diberi kabar gembira. Wa jaa fi nihayatil hadis qauluhu illa azhaballahu hammahu wa huznah. Dengan berdoa menggunakan redaksi atau bacaan doa ini, pasti Allah akan menghilangkan kegundahan dan kesedihannya. Pertama, karena tadi karena orang tadi meminta ya agar dirinya yang sedang bersedih, dirinya yang sedang gundah gulana itu diberi kegembiraan. Ya. Apa? Kegembiraan anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa hammi. Ya, wa ja'ala husni wa dhahaba hammi. Itu permintaan dari orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan menghilangkan yang pertama rasa gundah gulana dan kesedihannya. Kemudian wa abdalahu makanahu farajah. Nah, ini dia. Bukan sekedar dihilangkan kesedihannya. Mungkin dia kemarin ditolak, sedih banget lalu berdoa, hilang, move on, lupa dia. Bukan sekedar itu, tapi wa abdalahu makanahu farajah. Allah ganti kesedihan dan kegundahan tadi dengan jalan keluar, dengan kegembiraan. Berarti apa? Dikasih yang lain. Kalau kemarin ternyata yang dia tembak itu udah kedahuluan orang lain atau dia menolak, di samping dikasih ya kesedihannya dibuang, dihilangkan, lalu dilupakan dari orang yang dilamarnya misalnya, dia dikasih move on lagi, semangat lagi, kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka jangan sia-siakan kesempatan emas ini untuk berdoa bagi yang barangkali bulan Syawal ini bersedih. Ya, atau barangkali yang semakin hari mau habis bulan Syawal ini gundah, galau. Maka berdoalah dengan bacaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Pripun?
Iya. Iya. Baik, pertanyaan pertama, ketika kita sholat witir lalu membaca doa kunut witir ini, bolehkah tidak mengangkat tangan? Kalau kita bicara boleh, ya boleh-boleh saja. Karena pertama, hukum mengangkat tangan itu sunnah. Kan begitu? Hukum asalnya. Sehingga kalau kita tidak mengangkat tangan juga boleh-boleh saja. Tetapi tentu itu menyelisihi sunnah. Tidak berdosa, tetapi teladan atau bimbingan Islam ketika kita berdoa secara umum itu dianjurkan mengangkat kedua tangan. Ini bagian dari adab. Termasuk diantaranya adalah ketika berdoa pada saat kunut witir. Jadi disunahkan angkat tangan, ya. Tapi kalaupun tidak maka ya tidak berdosa dan sah itu doanya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan doa ini? Jika seseorang tidak sedih, tidak juga galau, bolehkah membaca doa ini ya? Wallahu a'lam bishawab. Boleh-boleh saja. Supaya apa? Supaya tidak gundah dan tidak galau. Ya, mungkin hari ini lagi bergembira. Tidak ada masalah. Mengapa? Karena bisa jadi ya, setiap orang itu sebenarnya mestinya kita tetap galau dan sedih ya. Setiap orang segembira apapun kita, sesenang apapun kita. Coba kalau kita berpikir, jenengan sedih apa enggak? Harusnya sedih. Ya enggak? Harusnya gundah. Setiap kita ini kalau mau lebih detail, lebih merenung lagi, mestinya kita selalu bersedih dan selalu gundah. Mengapa? Oke, contoh. Ketika kita sudah bisa melakukan beragam aktivitas kegiatan, contoh gampangnya adalah bulan Ramadan. Setelah Anda evaluasi, kan mungkin evaluasi pribadi, evaluasi panitia atau evaluasi keluarga. Evaluasi Ramadan, puasa, beres. Ini semuanya setelah kan kemarin ada checklist ya, kita checklist, ada daftar semua. Ternyata di akhir Ramadan antum cek selesai. Walhamdulillah. Tapi apakah Anda bisa menjamin kalau semua amal-amal itu diterima? Tidak. Tidak ada yang menjamin dan tidak ada yang tahu. Pantaskah kita terlalu bergembira? Tidak. Semestinya kita bersedih. Oke, sehebat apapun yang sudah kita kerjakan, pasti ada yang kurang. Pasti, aduh kemarin saya nggak kita amalkan. Sedih nggak? Harusnya sedih. Ya harusnya sedih. Jadi, kalau kita mau merenung, kayaknya setiap kita mesti bersedih. Karena apa? Waktu kita berkurang. Sementara amalan kita, aduh, sayang kemarin ada waktu tidak saya gunakan untuk berbuat kebaikan. Atau sayang, ya, ini tadi kemarin berbuat salah. Mesti bersedih deh. Sehingga doa ini tetap dibaca. Meskipun nanti ya, tadi ada kesedihan yang begitu mencolok barangkali ya. Ada hal-hal yang begitu berat dan seterusnya. Sehingga wallahu a'lam bishawab tetap dibaca, boleh meskipun tidak ada kesedihan atau kegalauan yang begitu berat. Termasuk mungkin aku rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, istri sudah punya, anak sudah punya, sehat, alhamdulillah. Nggak ada masa depan yang dikhawatirkan. Beda dengan yang masih bujangan, ya, belum punya ini, belum punya itu, gelap terus, ya, pikirannya bingung, ya, misalnya gitu ya. Ya, kita tetap galau lah masa depan kita. Saya pikir, ya, semua orang kalau merenung tadi tetap galau karena kita tidak tahu. Ya, makanya kita tetap berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh-boleh saja membaca doa ini meskipun tidak sedang dalam keadaan kegalauan atau kesedihan yang berat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ya. Baik. Ada lagi doa, ini satu lagi nih pas 121 nomornya. Doa supaya dijauhkan dari kesedihan dan kegalauan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali
wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ini termasuk doa yang mestinya juga kita hafal jamaah. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, ini juga tidak mesti saat kita bersedih. Tadi ya, supaya apa? Supaya kita tidak bersedih berlebihan, supaya kita tidak galau berlebihan. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham, kegalauan, wal hazan, dan kesedihan. Karena pasti kita akan merasa galau, pasti kita akan bersedih ketika menghadapi sesuatu masa depan yang belum begitu jelas, atau kemarin peristiwa yang membuat kita sedih. Tapi jangan sampai kesedihan itu berlebihan. Karena kita punya roja tadi. Di satu sisi kita punya khauf, iya harus. Tapi di sisi punya roja. Wal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan dan al-kasal, kemalasan. Ini penyakit hati memang. Lemah dan malas. Wal bukhli wal jubn. Nah, bukhal, bakhil, pelit. Wal jubn, pengecut, penakut yang tidak betul. Wa dhala'id daini, dari lilitan hutang. Wa ghalabatir rijal, dan penjajahan orang lain atau penguasaan orang lain. Orang kalau mendapatkan ini semua, na'udzubillah min dzalik, berat nih hidupnya. Wis sedih, galau, ya, lemah, pemalas, bakhil, pengecut, utangnya rasa bayar, na'udzubillah min dzalik, dijajah sisa. Komplit wis, remuk redam kalau itu. Ya. Jadi gelepung wis. Tahu gelepung, Mas? Tepung gitu. Ya. Ngomong-ngomong gelepung, tadi pagi saya bernostalgia dengan ibu saya. Betul-betul bernostalgia luar biasa, meskipun tidak sama persis. Ya. Jadi kami itu tadi pagi buat gelepung. Tahu gelepung? Tepung gaplek. Pagi-pagi saya gelepung. Kalau dulu gelepung itu pakai lumpang. Lumpangnya dari kayu. Waktu saya masih kecil itu rada keduren, jadi rada jinjit itu. Ya. Sekarang tadi pakai lumpang watu karena nggak ada di sini mungkin lumpang itu ya. Lumpang watu. Lesung beda lagi. Kalau lesung itu untuk pari biasanya. Dulu ada kita punya lesung, punya lumpang. Terus alune itu dulu agak besar, kabutan ketika saya masih kecil. Sekarang saya pakai batu tadi. Bu, nostalgia. Konon kisahnya kemarin waktu Idul Fitri kakak saya itu datang. Biasalah mau ke Jogja itu sebagian tetangga itu nggawani, tahu nggawani? Tanpa diminta itu nggawani telo, nggawani betul. Jadi komplit wis, ono telo masih telo itu ya, sak karung. Ya, nek bakor gede Mas, karung. Lalu waluh itu mbok ono 10 itu. Waluh Mas. Gowo, sebagian saudara saya bagi-bagi. Lah telo ya dimasak opo nek poso yo akeh panganan, bodo akeh panganan. Akhirnya digaplek sama ibu. Terus tadi pagi kita gelepung. Masya Allah. Tak syuting itu. Ya, nostalgia. Istri saya tak kasih tahu ini loh Mi. Dulu kita bikin seperti ini, cuman bentuknya beda, gede gitu. Terus kalau zaman sekarang orang bikin tepung ketela itu tinggal diselepke ya. Kalau ini yang manual betul-betul Masya Allah alami. Lalu diinteri, tahu diinteri? Nah, interi itu begini, diinteri. Jadi bukan disaring, ya, tapi diinteri, kayak tampah itu. Kemudian yang ini kembalikan lagi, digelepung lagi. Beda tadi, tapeni beda ya. Tapeni itu di gini-gini, sedikit beda. Jadi nginteri itu nih orang belajar ya raiso Mas. Sing ngubah guru bokongi, betul. Kalau zaman sekarang mungkin ubah pokoknya ini menang Raiso. Kalau ini ya ubah ininya, itu betul itu. Jadi Masya Allah, Insya Allah nanti kita bikin gelepung, tapi sengaja sama ibu itu nanti tiwulnya itu tiwul yang agak hitam. Kalau tiwul yang bikin yang kuning, yang bersih itu bisa. Caranya itu dijemur sampai bersih, sampai kering, lalu nanti dicuci bersih. Kalau ini memang sengaja
Ya, dicuci di awal supaya ada agak lembab hitam-hitamnya itu. Ya, sehingga nanti jadinya agak hitam. Kalau tiwul hitam terus dikasih campuran beras, itu kalau jadi pating peletik. Jos Mas. Itu kalau dengan sambel ya, sama kemudian ikan asin, Masya Allah. Wis nek wis. Abot Mas. Abot mandeke. Ini sekedar tambahan kenepung. Karena sudah selesai ini ya. Jadi jangan lupa ini doa nih. Doa ini mohon dihafal nih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Ini doa penting banget. Karena kita sedih iya, kita lemah iya, malas iya, tapi jangan berlebihan. Siapa yang nggak pernah malas? Mesti muncul kemalasan itu. Tapi jangan jadi pemalas. Ya, lemah, tapi jangan begitu lemah. Baru ditolak sekali, mengkeret, ya, loro, ya, batuk pilek, bagaimana besok? Meriang, ya, jangan gitulah. Ya, baru ditolak sekali. Ya Allah. Ada juga ini, mana Mas Abdullah tadi? Orang tahu ditolak, orang tahu ngelamar. Doa ini, mau tidak pemberani, jangan begitu. Pemberani, lelaki itu pemberani, jangan pengecut. Iya. Jadi begitu ya. Terus macam-macam ya. Berat ini, jamaah ini berat soalnya. Kalau lemah, sudah malas. Malas itu kalau tidak segera diobati jadi lemah. Lemah itu kalau segera tidak diobati jadi pemalas. Ingat nih baik-baik. Jadi kalau malas dan lemah ini sumber penyakit. Orang yang sehat tapi pemalas akan jadi lemah. Ya, hati-hati itu. Makanya penting ya kita menjaga itu, penting. Orang yang misalnya kuat beribadah tapi nggak mau beribadah, jadi lemah dia beribadah. Kenapa? Karena pemalas. Nek mancing, sergep, kuat. Tapi nek sholat, abot. Iya. Loh iya itu. Gowes. 100 kilo kuat Mas. Enak sholat imame Al-Mulk tadi. Sudah. Sikile itu, gregeli Mas. Gini. Ngewel. Karena apa? Karena hati kita sudah males. Orang ngeh gitu. Ini penting ya. Makanya ini doa ini luar biasa. Wal bukhl wal bunna, ini apalagi? Pelit, Masya Allah. Jangan pelit jamaah. Jangan pelit. Pelit tidak mesti harta ya. Pelit waktu, pelit tenaga, pelit ini. Senyum aja pelit apalagi. Ya Allah. Kuwi piye nek ndi bojo sok kuwi. Ora tau mesem. Piye Mas? Sebayangke ora iso mbayangke kok. Ndi bojo ora tau mesem. Ya Allah. Apalagi pelit harta. Wal jubn, penakut, pengecut. Ya jangan. Wadala'idain, na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai terlilit utang. Utang itu boleh. Bahkan ayat paling panjang dalam surat Al-Baqarah sebelum akhir-akhir itu ayat tentang utang. Berarti boleh dan itu bagian dari muamalah kehidupan kita ini. Wong ora sugih kabeh kok. Wong sing sugih yo sugih utang. Loh, jujur loh, perusahaan-perusahaan ada utang ora, Mas? Wah, ke utangnya. Cuman dia punya aset yang nanti kalau bisa bayar. Jadi orang apa-apa yang penting tidak terlilit. Terlilit artinya tidak bisa bayar. Ini berat. Tapi kalau kita bisa bayar tidak apa-apa. Wong kita butuh. Kan gitu karena ada kebutuhan. Wa ghalabat rijal apalagi dijajah. Wis remuk wis. Sing paling remuk kuwi seorang lelaki dijajah istrinya. Sabot wis. Berat wis. Pokoknya yang delek-delek wis. Ngomong poligami rawani, ngomong rawani. Iya. Mending mek kudu apa Mas? Oh, dijol. Aja lah. Wis kaya sapi dijolki. Sapi macer dijolki. Nek bojo ya aja lah. Jangan mudah mencerai istri, tapi berusahalah menambah teman istri. Prinsip kita gitu Mas ya. Jangan mudah dan kalau bisa jangan mencerai istri. Jangan mencerai istri. Tapi berusahalah untuk menambah teman istri. Itu yang bagus. Gitu ya. Meringankan beban istri. Tapi penjenengan sing remuk. Dan arah kuat. Harus siap. Begitu nggih? Jadi kita ngaji ini bukan sekedar kita hafal, tapi kita mencoba mendidik sikap kita dan seterusnya. Ini doa yang luar biasa. Dan ini mohon dihafal ya, termasuk juga PR-PR yang lain yang semakin menumpuk itu. Ya, silakan dihafalkan dan dipraktekkan. Demikian, semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semangat, istiqomah dan
tetap ya jangan kendor untuk beribadah meskipun Ramadan sudah berlalu, tapi terus ya, terus beribadah, terus bersemangat belajar, beramal, beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita istiqomah dan akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.